Baik, setelah para sahabat, kata Ali bin Al-Madini bahwasanya ada 3 sahabat sahabat yang banyak muridnya. Siapa aja? 3 sahabat tersebut ya. Misalnya di Madinah ya, di Madinah. Di Madinah ada Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini belajar juga kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar juga belajar sama dia. Ibnu Umar belajar dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di Mekah. Di Mekah ada Ibnu Abbas. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian di Irak. Di Irak ada Ali bin Abi Thalib, tapi yang banyak muridnya adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya. Ya. Di Madinah ada fuqaha sab'ah, ada Az-Zuhri, ada Nafi, ada Salim ya. Mereka belajar kepada Zaid bin Sabit, belajar sama Ibnu Umar. Di Mekah ada banyak, ada Taus bin Kaisan, kemudian ada juga Mujahid bin Jabr, kemudian ada juga misalnya Atha bin Abi Rabah ya. Mereka adalah fuqaha, para ahli fikih yang berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di Irak ada Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud dengan muridnya misalnya yang belajar dari beliau di Basra ada Hasan al-Basri. Kemudian ada Abid as-Salmani, ada Masruq ya. Kemudian misalnya di Kufah ada Alqamah. Ini jadi ilmu mereka tersebar, ilmu mereka tersebar ya. Di antara murid-murid Ibnu Umar, ada namanya Nafi', ada namanya Salim. Salim punya murid namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri punya murid di antaranya Malik. Imam Malik juga bilang dari Nafi'. Dia kadang dari Zuhri, kadang dari Nafi'. Perhatikan di sini ada Malik. Imam Malik. Nah, sebelumnya di Irak Abdullah bin Mas'ud ya, ada muridnya Alqamah. Kemudian Alqamah Ibrahim An-Nakhai. Kemudian ada Muhammad bin Abi Sulaiman. Kemudian ada Abu Hanifah ya. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ibnu Abbas punya murid banyak, di antaranya siapa? Di antaranya Amr bin Dinar. Di antaranya Amr ibnu Dinar. Kemudian Amr bin Dinar di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya di antaranya muridnya adalah Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Malik punya murid di antaranya adalah Imam Syafi'i. Syafi'i ini juga bertemu dengan Imam Ahmad, di antaranya Imam Ahmad. Baik. Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah punya murid di antaranya ada 2, ada Abu Yusuf. Ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i. Baik, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian setelahnya Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian setelah Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, Imam Ahmad wafat 241 Hijriah. Baik, inilah kalau kita lihat intinya 4 mazhab yang dikenal sampai sekarang, mereka punya silsilah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada permasalahan khilaf. Tapi lihat bagaimana hubungan mereka sangat dekat. Lihat Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, ya. Sampai Imam Syafi'i hafal Muwatta Imam Malik, ya. Tapi Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inna Allah qad qadhafa 'alaika nuran." Sungguhnya Allah telah melemparkan cahaya padamu, fala tutfi'hu bil ma'asi. Maka jangan kau padamkan dengan maksiat, wahai Syafi'i, ya. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik dan hafal Muwatta Imam Malik. Terus Imam Syafi'i di antara muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini saling mengambil faedah. Imam Ahmad, tapi dia belajar sama Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Imam Ahmad belajar sama Syafi'i, dia meninggalkan Sufyan ibn Uyainah, dia sampai ada yang datang, "Ya Ahmad, kenapa kau tinggalkan mereka? Kau datang kepada Imam Syafi'i." Imam Syafi'i kan lebih muda daripada yang lainnya. Kata Imam Ahmad, "Yang lainnya kalau saya datang saya ambil hadis dengan sanad yang tinggi. Adapun orang ini akalnya yang sulit kita dapatkan." Artinya Imam Syafi'i sangat apa? Sangat cerdas. Makanya dalam riwayat disebut Imam Ahmad ada 6 orang yang dia berdoa selalu di waktu sahur, di antaranya Imam Syafi'i. Dia sangat berterima kasih kepada gurunya Imam Syafi'i. Nah, lihat ini silsilahnya. Jadi jangan disangka bahwasanya mazhab itu tidak pakai dalil, ya. Ini semua adalah dunia dalilnya.
Dan mereka semua pakar-pakar hadis ya. Abu Hanifah ya, pakar hadis, Imam Syafi'i juga punya meriwayatkan hadis dan juga ahli hadis, Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad sejuta hadis ya. Imam Malik punya Muwatta Imam Malik, Imam Syafi'i hafal Muwatta'nya Imam Malik, ya, semuanya pakar-pakar hadis. Hanya saja cara pandang mereka berbeda. Namun lihat yang ingin sampaikan di sini ada keistimewaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia belajar dari madrasah di Madinah, Imam Malik yang di kota Madinah banyak sekali hadis tersebar. Ini di Madinah banyak sekali hadis tersebar. Di Irak hadis tidak banyak tersebar. Hadis tidak banyak tersebar, makanya para ulama yang berkembang di Irak disebut dengan ashabur ra'yi, ahlur ra'yi, yang sering menggunakan logika karena database mereka kurang tentang hadis. Ketika database mereka kurang dan banyak permasalahan, mereka harus menggunakan banyak analogi, logika. Bagaimana permasalahan sementara database kurang. Berbeda dengan ketika di Madinah dan di Mekah banyak hadis yang tersebar. Nah, Imam Syafi'i belajar hadis lewat Imam Malik, tapi dia belajar juga dari muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, sehingga dia menggabungkan dua madrasah, madrasatul ahli ra'yi dan madrasatul hadis di Madinah, maka muncullah namanya mazhab Syafi'i.